Selamat pagi dan semoga Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Veronica Fiberna, guru pendidikan agama Katolik SMP 4 Sanambuang, Kecamatan Sanambuang, Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2023 LPTK Santo Yakobus Maluku. Hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring di kelas 7 SMP 4 Sanambuang dengan tema berteman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Satu orang yang memimpin kita dalam doa ya. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Ya Bapa, sekarang kami mulai belajar di kelas ini, dapat mengikhlas dengan baik. Semoga kami belajar dengan baik. Nama Tuhan puji dunia semasa. Amin. Baik. Pelajaran hari ini, kegiatan hari ini saya membagi kalian dalam 4 kelompok. Dari tempat duduk ini adalah tempat duduk yang sudah menunjukkan bahwa sebentar ini adalah ada 3 kelompok. Jadi saya bagikan bahwa ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ada 4 kelompok ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya bertanya dulu tentang pembelajaran kita kali lalu. Ya, materi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Peranan masyarakat bagi perkembangan tubuh. Semuanya masih segar ya. Peranan masyarakat bagi perkembangan. Ya. Sebelum kita membicarakan peran, tentu kita tahu dulu apa itu masyarakat. Angkat tangan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan membentuk sebuah sistem yang mengatur interaksi warganya. Ya, tadi itu masyarakat ya, sekelompok orang yang hidup bersama dan mempunyai sistem untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, apa peran masyarakat bagi perkembangan Anda? Satu orang, Catherine. Peranan masyarakat bagi perkembangan remaja yakni memberikan kesaksian iman akan Yesus Kristus yang patut diteladani para remaja melalui kehidupan sosial budaya dan melalui cara pergaulan hidup manusiawi dan berbagai kegiatan-kegiatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata kalian pintar-pintar ya. Dari materi kali lalu masih segar di dalam pikiran dan ingatan kalian. Baik, hari ini kita membicarakan materi baru yaitu berteman. Saya mesti dulu ya. Baik. Hari ini kita membicarakan materi baru, judulnya berteman. Berteman. Kalian punya teman atau tidak? Punya teman. Sebagai manusia tidak mungkin tidak punya teman. Orang ganjil, orang yang aneh kalau dalam hidupnya tidak punya teman. Nah, teman yang kamu miliki teman dengan orang tua sebaya atau teman dengan anak-anak yang belum bisa jalan? Sebaya. Teman dengan sebaya tentunya. Tidak mungkin teman dengan orang tua atau dengan anak-anak yang belum bisa jalan. Baik. Kira-kira situasi apa atau kegiatan apa yang sering kamu lakukan dalam berteman? Kegiatan yang seringlah kamu lakukan dalam berteman? Bermain bola, oke. Berdoa bersama. Berdoa bersama, oke. Belajar bersama, oke. Apa lagi? Ya, berkumpul bersama. Jadi begitu banyak kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan.
ya, keinginan yang sama itu, kemudian tujuan yang sama itu dipadukan dan buatlah sebuah kegiatan. Nah, tidak beda juga di dalam gambar ini ya, di dalam gambar ini. Itu tadi sekilas dalam berteman ya. Sebelum kita lari jauh membicarakan lebih jauh tentang berteman ini, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Ya, saya tanya saja ya, saya tanya saja. Hadir semua atau tidak? Ada semua. Semua tidak perlu absen lagi ya? Ya. Oke, baik kita lanjut. Ya, baik. Tidak beda juga dengan pengalaman kalian. Saya akan membagikan beberapa lembar LKPD. Ya. Ya. Kamu perhatikan di dalam lembaran LKPD itu juga, kalau di dalam lembaran LKPD itu tidak jelas, lihat di dalam slide ini, ya. Lihat di dalam slide ini. Di dalam slide itu ada berapa gambar? 2. Ada 2 gambar. Gambar pertama apa? Anak kecil lagi sendiri. Seorang anak, seorang remaja ya, remaja atau anak yang sedang duduk sendiri, dia termenung sendiri. Gambar yang kedua apa? Dia Sekelompok anak yang sedang bermain sekelompok anak-anak laki-laki yang sedang bermain guling bal. Nah, kamu lihat di dalam gambar itu, ya, antara gambar pertama dan gambar kedua apa perbedaannya? Antara gambar pertama dan gambar kedua apa perbedaannya? Andin? Perbedaan gambar pertama dan kedua. Gambar pertama dia merasa sepi dan sendiri dan tidak ditemani oleh siapa-siapa dan timbul kecemasan dan kesepian. Sedangkan gambar kedua ada suasana kegembiraan karena mempunyai keinginan yang sama untuk bermain berdebat. Tepuk tangan. Kita bisa membaca sebuah slide. Nah, setelah kamu mengamati kedua gambar ini, ya, setelah kamu mengamati gambar ini, ya, gambar ini ya, kamu membuat sejumlah pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar. Ya, lihat baik-baik di dalam lembaran LKPD itu, kemudian lihat di slide. Kalau di dalam lembaran LKPD itu tidak jelas, lihat di dalam slide ini. Kamu buat pertanyaan-pertanyaan, ya, kamu buat sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Oke, sebelum kamu buat pertanyaan, saya akan menampilkan metode yang digunakan dalam kegiatan yang kamu lakukan ini. Metode yang kita gunakan sekarang ini adalah metode discovery learning. Metodenya adalah discovery learning. Metode ini terdiri dari yang pertama stimulus, yang kedua identifikasi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, yang keenam kesimpulan. Nah, kamu buat diskusi, kamu buat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah dari metode ini, ya, sesuai dengan langkah-langkah dari metode ini. Ya. Kamu buat pertanyaan, setelah buat pertanyaan, kamu diskusikan pertanyaan itu di dalam kelompok, paling kurang 4. Sudah paham? Kamu amati gambar itu, lalu buat pertanyaan-pertanyaan, paling kurang satu kelompok 4 pertanyaan. Oke? Saya persilakan kepada kalian untuk berdiskusi.
Ya, saya mengganggu sebentar supaya arahan diskusi Anda semakin jelas. Ya, arahan diskusi Anda semakin jelas. Lihat di sini tujuan pembelajaran yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, terutama poin yang ke 4, 5, 6, 7. Ya. Yang pertama, merumuskan arti berteman. Yang kelima, memiliki rasa manfaat dalam berteman. Yang keenam, menguraikan faktor pendukung dan penghambat dalam berteman. Yang ketujuh, menemukan pesan-pesan kitab suci dalam surat Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Sementara tujuan yang pertama dan yang kedua ini saya yang melakukannya melalui kegiatan-kegiatan. Saya mengobservasi kalian di dalam kegiatan-kegiatan yang sedang Anda lakukan. Jadi untuk menjawab tujuan pembelajaran poin 1 dan poin 2 ini bukan kalian tetapi saya, ya, melalui observasi di dalam kegiatan kalian di dalam proses pembelajaran. Paham ya? Paham. Yang perlu kamu pelajari di dalam tujuan pembelajaran ini ada 4 poin. Ya. 1, merumuskan arti berteman, memiliki rasa manfaat dalam berteman, menguraikan faktor pendukung dan penghambat dalam berteman, dan pesan-pesan kitab suci. Supaya arahan diskusi kalian semakin terarah, ya, supaya pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi kalian tidak mengambang. Paham ya? Oke, saya persilakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Pengertian berteman. Berteman adalah relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang sejenisnya maupun bukan sejenisnya yang bertujuan untuk bersosialisasi untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai bersama. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Manfaat berteman. Yang pertama, belajar untuk saling menghargai orang lain, memiliki sikap tanggung jawab, belajar untuk bekerja sama, belajar saling berbagi dan peduli pada kondisi teman yang lain, belajar untuk berempati, belajar membantu teman yang susah, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kebahagiaan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, presentasikan hasil diskusinya. Hal-hal yang menyebabkan pertemanan kurang harmonis: egois, tak acuh, sombong, angkuh, menafik, tidak peduli dengan orang lain, tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan berikut kelompok 4. Bagaimanakah pengalamanmu dalam berteman? Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkannya adalah munculnya sikap jujur, saling percaya, ada kerjasama yang baik, saling peduli satu sama lain, memiliki perasaan yang sama, kesukaan bersama. Yang tidak menyenangkannya antara lain menceritakan kebusukan teman, tidak ada kepedulian, lebih memperhatikan diri sendiri daripada orang lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kamu semua. Ya,
2 orang atau lebih, baik sejenisnya maupun yang bukan sejenis, yang bertujuan untuk bersosialisasi mencapai tujuan itu. Kemudian kelompok 2 hasil diskusinya adalah manfaat berteman. Manfaat berteman itu yang pertama ada kerjasama. Dengan adanya berteman bisa bekerjasama yang baik. Ada rasa percaya diri, tidak ada saling peduli satu sama lain. Kemudian di dalam kelompok 3 tadi menemukan pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi apa? Hal-hal yang menyebabkan pertemanan itu tidak berjalan mulus. Antara lain egois, munafik, tidak jujur, sombong, angkuh, diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Kemudian pertanyaan yang muncul dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ya, pengalaman-pengalaman dalam berteman. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Menyenangkan itu ada saling memperhatikan satu sama lain, saling peduli. Kemudian yang tidak menyenangkannya adalah seperti yang digambarkan oleh kelompok 3 tadi, bahwa di situ ada sikap munafik. Munafik ini adalah sebuah hal yang bertentangan dengan cara hidup berteman. Baik, itu adalah pengalaman-pengalaman dalam berteman. Sekarang yang berikut, bagaimanakah pandangan kita suci tentang pertemanan itu sendiri? Saya persilakan kepada kalian untuk mencari kitab sucinya. Apa yang dibicarakan di situ, apa yang diajarkan di dalam kitab suci itu tentang berteman. Ya, kembali saya persilakan untuk berdiskusi. Ya. Sudah? Oke. Sudah selesai semua ya? Saya percayakan kelompok 2 untuk mempresentasikan bagaimanakah pandangan kitab suci dan kitab suci dari perikop apa, judulnya apa, dan berbicara tentang apa. Saya persilakan. Nasihat supaya bersatu dan menerapkan diri seperti Kristus. Diambil dari Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Oke. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Lanjut. Nomor 1, sikap yang perlu dikembangkan dalam pertemanan
dan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. 2. Faktor penghambat dalam pertemanan antara lain egois, munafik, tidak jujur, angkuh, sombong, tidak menghargai orang lain, tidak mau membantu orang lain, dirinya tinggi daripada orang lain. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Catherine. Tepuk tangan untuk kelompoknya Catherine. Baik, di dalam kitab suci tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan pertemanan yang baik, maka yang perlu dilakukan adalah hendaknya sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan, dan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan tidak mencari pujian yang sia-sia. Ya, tidak mencari pujian yang sia-sia. Baik, kita lihat di dalam landasan teori dari berteman itu sendiri. Baik, berteman adalah relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik sesama jenis maupun lawan jenis, yang bertujuan untuk bersosialisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi itu berteman. Kemudian dalam proses berteman, ya, dalam proses berteman itu sendiri tidak berjalan mulus, ya, tidak berjalan mulus. Ada suka dukanya, ya, ada hambatannya, ada juga faktor yang menguntungkannya, ada faktor yang penghambatnya, dan juga ada faktor pendukung. Faktor penghambatnya adalah di dalam setiap pribadi kalau tidak memahami dalam hal berteman itu ada muncul sikap munafik. Dan ini tidak heran karena setiap pribadi kita memiliki karakter masing-masing. Ada munafik, ada sombong, ada angkuh, sehingga pertemanan itu tidak berjalan mulus, selalu mengutamakan kepentingan sendiri. Sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi, supaya berteman itu berjalan dengan lancar dan bisa menggembirakan di dalam kelompok, hendaknya hidup dalam satu kasih, satu tujuan, sehati, sepikir, ya, tidak mencari kepentingan yang sia-sia dan tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tetapi selalu peduli dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, sekarang dari materi yang kita bicarakan pada hari ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dengan berteman, ya, dengan berteman bisa belajar untuk bekerja sama, ya. Dengan berteman bisa belajar untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua, dengan berteman dapat belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, dengan berteman bisa latih untuk bisa bertanggung jawab. Dengan hidup berteman bisa latih untuk bisa bertanggung jawab. Kemudian dengan berteman bisa saling peduli satu sama lain. Kemudian dengan berteman dapat meningkatkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu artinya begini, yang pada awalnya seorang tidak tahu menari, ya, tidak tahu menari. Tetapi dengan hidup di dalam kelompok, dalam hidup berteman, maka yang seorang yang tadinya tidak tahu menari bisa menjadi tahu menari. Ini namanya meningkatkan keterampilan sosial. Kemudian tadinya dia kurang cerdas, ya, kurang cerdas. Tetapi karena dia hidup dalam kelompok, hidup dalam berteman, maka dia menjadi kemampuan intelektualnya semakin meningkat. Ini juga termasuk dalam keterampilan sosial. Ini karena hidup berteman. Kemudian yang berikut, dengan berteman dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri bahwa ternyata saya bisa diterima oleh orang lain. Ya, dari pendapat saya sama diterima oleh orang lain. Keinginan saya ternyata sama dengan keinginan teman saya. Jadi ada rasa percaya diri. Baik, itu kesimpulan dari materi yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, yang berikut, saya memberikan refleksi secara tertulis kepada kalian. Ya, refleksi secara tertulis. Ambil berpoin, refleksi sekaligus meringkas materi yang kita bicarakan pada hari ini.
Yang pertama, apa arti berteman? Yang kedua, apa manfaat dalam berteman? Yang berikut, faktor pendukung dan penghambat dalam berteman. Dan yang terakhir, bagaimanakah pesan-pesan kitab suci terkait dengan berteman itu sendiri? Jadi itu materi yang perlu Anda resum atau ringkas, boleh jadi disertai dengan refleksi. Ya. Saya beri kesempatan kepada kalian untuk menulis supaya materi hari ini tidak boleh lupa. Bisa disimpan di dalam hati, juga bisa disimpan di dalam pikiran dan otak kalian masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Yang berikutnya, dari materi berteman ini, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk merenung, dan hasil renungan itu kamu buatkan puisi singkat. Ini tugasnya ya, tugas. Jadi dari materi yang kalian dapat hari ini tadi, coba Anda renung bagaimana pengalaman Anda dalam berteman, suka dukanya, candarianya. Ya, lalu kamu buat dalam bentuk puisi. Biar tidak terlalu banyak, 2 kata atau 1 bait saja boleh. Ya, saya persilakan. Suka duka bersama teman, kegembiraan bersama teman, dan bagaimana perasaan kita ketika kita berpisah dengan teman. Ada kerinduan atau tidak? Kamu munculkan itu, kamu tuliskan itu dalam bentuk puisi. Bagaimana pengalaman kalau saat libur, teman satu pergi ke kampungnya, teman satu lagi pergi ke kampungnya masing-masing. Lalu bagaimana perasaan kalian? Dan perasaan itu kamu ungkapkan dalam bentuk puisi. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Andin. Teman-teman, saya akan membacakan puisi Rindu Teman. Teman, saat ku sepi, saat ku sendiri, mataku menerobos kegelapan malam. Hatiku terasa hampa, tak terasa butiran air mata mengalir di pipiku. Teman, ku kenang masa-masa kita bersama, berbagi rasa, duka dan canda yang selalu kita lalui bersama. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Baik. Dengan demikian materi kita sudah selesai hari ini, dan kali berikut, pertemuan berikut kita membicarakan materi tentang bersama. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Teman-teman, mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dikeraskan, kami mau istirahat, dan kami di luar nanti. Kami puji, kini